Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf jar berupa mata dan mim. Mata dianggap sebagai huruf jar berdasarkan pada yang berlaku dalam dialek orang-orang Huzai. Di antara perkataan mereka sehubungan dengan masalah ini ialah akhrajaha mata kumihi, yang artinya ia mengeluarkan barang itu dari lengan bajunya. Huruf mata di sini maknanya hampir sama dengan mim. Yang dimaksud adalah min kumihi, dari lengan bajunya. Termasuk ke dalam contoh bab ini ialah perkataan orang penyair berikut. Syaribna bima'il bahri tsumma tarfa'at mata lujadin putrin lahun nana ijo. Hujan itu uap dari air laut, kemudian membumbung tinggi dari air laut yang hijau. Setelah itu dengan suara yang keras atau guntur. Menurut mazhab Imam Syibawayh, lawan termasuk huruf jar, tapi hanya menjarkan isim musmar, tidak kepada yang lainnya. Mim terkadang diungkapkan untuk menunjukkan makna tabaid atau sebagian, terkadang untuk menjelaskan jenis, dan terkadang untuk menunjukkan makna permulaan tujuan yang banyak dipakai selain zaman, sedikit dipakai untuk permulaan zaman, dan terkadang dianggap sebagai huruf zaidah atau tambahan. Contohnya makna sebagian ialah seperti dalam perkataan akhudtu minad darahimi, yang artinya aku mengambil sebagian uang dirham. Termasuk ke dalam contoh bab ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Contoh yang menunjukkan makna bayanul jinsi atau menjelaskan jenis ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fajtanibur rijsa minal awthani." Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu. Contoh yang menunjukkan makna permulaan tujuan dalam hal yang berkaitan dengan tempat ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Contoh yang menunjukkan makna permulaan tujuan yang berkaitan dengan zaman atau waktu ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau masjid Kuba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Perkataan seorang penyair, "Tukhayyarna min azmani yaumi halimatin ilal yaumi qad jurribna kullat tajaribi." Pedang-pedang itu merupakan pedang pilihan mulai sejak perang Halimah hingga sekarang. Pedang-pedang itu benar-benar telah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Untuk contoh huruf min zaidah atau tambahan ialah maja'ani min ahadin, yang artinya tiada seorang pun yang datang kepadaku. Menurut pendapat sebagai besar ulama nahwu basroh, min tidak ditambahkan kecuali dengan dua syarat, yaitu yang pertama, hendaknya lafaz yang dijarkannya itu berupa isim nakirah. Yang kedua, hendaknya didahului oleh nafi atau yang serupa dengan nafi. Yang dimaksud serupa dengan nafi ialah nahi atau larangan, seperti la tadrib min ahadin, yang artinya janganlah kamu memukul seseorang. Termasuk ke dalam pengertian yang serupa dengan nafi yaitu istifham, seperti dalam contoh hal ja'aka min ahadin, apakah ada seseorang datang kepadamu. Huruf jar min tidak ditambahkan kepada kalimat yang bersifat hujah positif dan tidak ditetapkan untuk menjarkan lafaz yang ma'rifat. Untuk itu tidak boleh mengatakan seperti lafaz ja'ani min zaidin. Lain halnya dan Imam Al-Fashi memperbolehkan menjarkan isim ma'rifat dan menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini termasuk ke dalam contohnya, yaitu yaghfir lakum min dzunubikum, yang artinya niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalangan ulama nahwu Kufah memperbolehkan min ditambah kepada kalimat yang bersifat mujab, tetapi dengan syarat hendaknya lafaz yang dijarkan bersifat nakirah. Di antara contohnya menurut mereka ialah qad kana min maqarin, yang artinya memang telah ada hujan. Contoh yang ditemukan mereka artinya sama saja dengan yang tidak memakai min, yaitu qad kana maqarun, memang telah ada hujan. Li intiha hatta walamun wa ilah wa min wabaun yuhimani badala. Untuk makna intihala atau akhir tujuan ialah hatta, lam, ila, min, dan ba dapat memberikan pengertian badal atau pengganti. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.